Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas salah satu pokok bahasan dalam fisika, yaitu yang berkaitan tentang dinamika rotasi benda tegar. Kali ini kita akan mengambil topik gerak cakram di atas silinder. Baik, saudara-saudara sekalian, pada kertas layar saya sudah menuliskan sebuah soal. Soal ini berkaitan tentang gerak sebuah balok ataupun cakram pada sebuah meja. Pada sisi kiri di antara kedua meja ini terdapat sebuah silinder yang rotasinya tetap, ya. Jadi sumbu silindernya tetap. Jadi silinder itu mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian ada sebuah balok yang bermassa M, ya, massanya M. Jadi balok itu bermassa M, ya, bergerak berpindah dengan kecepatan V1 melintasi silinder tersebut. Jadi saat cakram tersebut bergerak di atas meja tanpa mengalami gaya gesekan. Nah, kemudian balok ini melintasi silinder. Balok tidak tergelincir karena gesekan cukup besar antara silinder dan balok. Nah, jika momen inersia silinder itu dinyatakan sebagai Y, maka tentukan kecepatan balok sesaat setelah melewati silinder dan dinyatakan dalam besaran V1, M, I, dan R. Artinya yang ditanyakan adalah kecepatan V2-nya. Baik, saudara-saudara sekalian, soal ini memang sedikit agak kurang kurang familiar. Sebenarnya soal ini cukup sederhana. Yang penting kita bisa memahami konsep yang berkaitan tentang gaya gesekan maupun yang berkaitan tentang hukum aksi reaksi. Nah, baik, sebagaimana biasanya sebelum saya menyelesaikan soal ini, maka terlebih dahulu saya akan menggambarkan sebuah sketsa. Jadi sketsanya itu berupa pada saat balok berada di tepat di atas silinder tersebut. Nah, karena balok ini bergerak, maka akan ada gerakan ke arah kanan, perputaran jarum jam, disebabkan karena adanya gerakan balok daripada V. Nah, perlu saya buatkan sketsa kembali. Jadi pada saat balok berada di atas silinder, maka akan timbul sebuah gaya, yaitu mana balok ini akan memberikan gaya, katakanlah sebesar Ft. Jadi gaya Ft ini yang kita sebut dengan gaya yang dikerahkan oleh balok atau cakram pada silinder, kan gitu. Supaya tidak terjadi slip, maka silinder pun juga mengerahkan gaya sebesar Ft tapi arahnya berlawanan. Jadi ini adalah gaya oleh silinder pada balok atau cakramnya, tapi arahnya
eh, berlawanan. Nah, karena adanya itu maka ini akan bergerak. Jadi dalam hal ini seolah-olah FT itu adalah gaya gesekan. Jadi gaya gesekan yang timbul antara balok dengan cakram. Nah, sekarang kita akan melihat ada dua fenomena yang terjadi. Satu, kita tinjau dulu. Kita tinjau gerakan jadi kita tinjau dulu gerakan balok. Nah, gerakan balok yang terjadi pada gerakan balok itu karena ada gaya yang bekerja pada silinder, maka FT ini kalau dibagi dengan waktu, tak lain itu adalah impuls. Kemudian kita integralkan, dia adalah impuls ya, impuls, di mana impuls itu tak lain adalah perubahan momentum ya, perubahan momentum dari balok yaitu V2 ke V1. Nah, kita simpan sebagai persamaan pertama. Ini yang kita sebut dengan impuls linear. Ya. Jadi ada impuls linear atau gerak translasi. Nah, kemudian kalau kita tinjau gerakan silinder, maka itu pun juga terjadi sebuah impuls. Jadi akan terjadi sebuah impuls yaitu minus ya. Ini adalah minus Ft dt ya, minus Ft dt. Tetapi kalau dikali dengan R, karena akan kita susah untuk menentukan jadi kita kali dengan R, maka dia masuk kategori impuls rotasi. Maka yang muncul di sini adalah perubahan momentum sudut, karena kecepatan sudut mula-mula silinder adalah 0 dan kecepatan setelah balok bergerak adalah V, maka kita hanya minusnya I omega. Karena kenapa? Omega 0-nya sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan 2. Nah, ini bisa saya sederhanakan dulu. Ft dt sama dengan I omega R. Saya hapus dulu ini sama dengan persamaan 2 ya. Jadi sudah kelihatan bahwa ini yang kita sebut dengan impuls angular. Jadi impuls linear, impuls angular. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap kedua persamaan ini? Nah, dari kedua persamaan tersebut, persamaan 1 dengan persamaan 2, kita bisa kita bisa substitusi antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi kita bisa substitusi antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi saya tulis dulu ini. Jadi kita bisa substitusi antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, jadi kita substitusi persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi persamaan 1 disamakan dengan persamaan 2 karena di ruas kiri memiliki besaran yang sama yaitu Ft, sehingga kita dapatkan bahwa N V2 dikurang N V1 ya, itu sama dengan I omega adalah I omega R ya. V2 sama dengan V1 sama dengan I omega R. Nah,
eh, kita lihat bahwa ternyata perlu kita ketahui bahwa omega itu memiliki hubungan dengan kecepatan linear V2. Jadi kecepatan linear V2 itu adalah, jadi bukan kecepatan linear V1, karena pada saat V1 bergerak, pada saat balok memiliki kecepatan V1, silinder belum mengalami pergerakan. Dan di akhir pergerakan, maka balok memiliki kecepatan V2, kecepatan linear V2. Dan ternyata kecepatan linear V2 balok itu sama dengan kecepatan linear daripada silinder, ya, sehingga kita bisa dapatkan hubungan bahwa V2 sama dengan omega R, sehingga kita bisa tuliskan omega sama dengan V2 per R. Nah, ini yang kalau kita katakan ini persamaan 3, ini ke persamaan 4, maka persamaan 4 itu bisa kita substitusi ke persamaan 1, ya. Bisa kita substitusi ke persamaan 4 itu bisa kita substitusi ke persamaan 3. Jadi 4 bisa masuk ke 3, sehingga kita dapatkan N V2 dikurang NV1 sama dengan I, ya. Nah, V2 I sama dengan, kita tinggal mengganti omega sama dengan V2 per R. Berarti kita dapatkan I omega, tidak apa-apa saya tulis I omega R ini, kemudian omeganya ini kita ganti dengan V2 per R kuadrat, ya. Oke, jadi V2 per R kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan, kumpulkan NV2 dikurang MV1 sama dengan min, ya, I per R kuadrat V2. Kemudian V2 nya pindahkan ke sebelah, maka kita dapatkan baru keluarkan V2 nya, ya, V2 keluarkan, ini ditambah M ditambah I per R kuadrat. Nah, ini keluarkan V2, kemudian M nya ini pindah ke sebelah ke kanan, jadi NV1, ya. Maka kita dapatkan hasil berdasarkan ini, karena yang kita ingin cari adalah V2, ya. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa V2 itu sama dengan kita tulisnya V1, ya, kali M bagi M ditambah I per R kuadrat. Oke, udah benar, ya. Kemudian M nya kita turunkan ke bawah jadi pembagi, sehingga bentuk persamaannya menjadi V1 1 ditambah I per MR kuadrat. Maka inilah yang kita carikan dari pertanyaan soal, di mana besarnya kecepatan setelah melewati silinder itu merupakan bagian dari V1 momen inersia M dan R pangkat 2 sebagaimana yang telah dinyatakan dalam soal. Jadi yang saya mau katakan saudara-saudara sekalian, bahwa soal ini memang kurang familiar. Jadi sebenarnya soal ini cukup sederhana, ya, tidak familiar bagi kita. Tetapi kalau tidak terbiasa menyelesaikan soal-soal seperti ini, maka akan sulit untuk kita menyelesaikan. Mengapa? Karena ternyata soal ini syarat dengan prinsip. Jadi ada satu hal yang perlu saya jelaskan, bahwa di dalam soal ini
Yang menjadi inti pemecahannya itu terletak pada FT dengan FT. Nah, ini adalah sebuah prinsip. Jadi pada saat balok melintasi silinder, maka dia akan memberikan gaya gesekan atau gaya FT. FT itu adalah gaya yang dikerahkan oleh balok pada silinder supaya dia bisa bergerak ke sebelah. Nah, gaya ini bekerja dalam satuan waktu. Jadi ada gaya sentuh. Nah, gaya yang menyentuh pada sebuah benda, maka itu yang berkaitan tentang impuls. Nah, ternyata silinder pun juga mengerahkan gaya yang sama terhadap balok, sehingga silinder juga melakukan sebuah gerakan. Di mana gerakannya itu juga merupakan impuls. Hanya bedanya satu yang berkaitan impuls linear, satu berkaitan tentang impuls angular. Nah, ini yang penting untuk kita pahami, kita ketahui. Baiklah saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal dari gerak sebuah balok yang berada di atas silinder. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan bagi saudara-saudara sekalian dan mudah dipahami. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.